Pernah dengar teori kebutuhan Maslow ya? Orang itu kan kebutuhannya yang pertama apa? Biasanya sandang pangan papan, yang kedua kepercayaan diri dan yang lain. Nah, teori kebutuhan yang paling atas itu adalah aktualisasi diri. Nah, mengaktualisasi diri itu ya seperti ini tadi, berdampak buat orang lain. Jadi harapannya dampak inilah yang akhirnya bisa memberikan peluang itu. Jadi sekali lagi, peluang itu bukan dibawa pelajaran, tapi menginspirasi orang lain aja untuk melakukan sesuatu seperti Mbak Meliana ini, itu sudah dampak untuk orang lain. Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Diponegoro atau Undip Semarang menggelar talk show soft skill mahasiswa, menembus batas untuk menggapai dunia kreatif yang produktif dan prospektif, Rabu 10 September 2025. Acara berlangsung di Laboratorium Lantai 3 Gedung D FIB Undip dan juga dibuka secara daring. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang Dimas Herdi Utomo, bersama alumni Sastra Indonesia Undip, Meliana Dian. Diskusi dipandu oleh dosen Sastra Indonesia, Muhammad Hamdan Mukafi. Dalam pemaparannya, Dimas menekankan pentingnya mahasiswa membekali diri dengan keterampilan kreatif di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Ia menilai, kebutuhan tenaga kerja saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan fisik, tetapi juga pada analisis, proses kreatif, hingga penyusunan laporan. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak lagi terpaku pada orientasi bekerja di suatu tempat, melainkan mampu menciptakan ruang baru, membuka lapangan kerja, dan memberi kontribusi bagi pemerintah. Dimas juga menyampaikan bahwa ekonomi kreatif kini menjadi arus utama di berbagai sektor. Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang sendiri sedang mendorong pengembangan desa wisata sebagai wujud implementasi kreativitas yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menambahkan, program Kecamatan Berdaya dari Gubernur Jawa Tengah turut menginspirasi lahirnya berbagai kegiatan kreatif yang produktif sekaligus positif bagi pengembangan desa. Senang sekali bisa mengisi kelas kewirausahaan dan soft skill perihal ekonomi kreatif di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Event ini event tahunan yang saya senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru sehingga bisa memberikan perspektif ekonomi kreatif yang hari ini harus diutamakan. Di dalam pemaparan tadi, kami selaku Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang sekaligus bagian dari Komite Ekonomi Kreatif Provinsi menjelaskan hal-hal yang sifatnya memang menjadi kebutuhan saat ini bagi mahasiswa perihal soft skill tentang kreativitas. Di World Economic Forum kita sama-sama mengetahui bahwa kebutuhan untuk talenta pekerja hari ini tidak hanya berkaitan dengan fisik, tapi berkaitan dengan proses kreatif, proses analisa, proses pembuatan laporan, dan hal-hal yang lain. Ini tadi kami berikan secara sedikit demi sedikit sebagai bahan pemantik bagi mereka bahwa 3 atau 4 tahun ke depan mereka tidak boleh lagi memiliki pandangan bahwa harus bekerja di satu tempat, tapi harapannya bisa menciptakan sebuah peluang dan akhirnya menambah lapangan pekerjaan dan membantu pemerintah. Senang sekali dengan Fakultas Ilmu Budaya, khususnya tadi pengamu Mas Hamdan dan teman-teman sekitar sampai dengan FIB Undip. Ke depan dengan terjalinnya kegiatan ini akan banyak sekali hal yang bisa dikerjakan, termasuk aktivasi desa-desa wisata di Kabupaten Semarang pada umumnya. Program Kecamatan Berdaya dari Pak Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini tentu saja mengilhami kita untuk terus turun ke masyarakat dan pada akhirnya bisa menciptakan kegiatan-kegiatan kreatif yang berdampak dan positif bagi masyarakat khususnya di sebuah kecamatan. Hari ini kami ilhami dan akan coba kami kerjakan menjadi sebuah program di Kabupaten Semarang pada depan. Talk show ini mendapat sambutan hangat dari mahasiswa baru. Forum tersebut mendorong mereka untuk tidak sekadar meniru, tetapi mulai membangun karya sendiri. Ide-ide kreatif yang tumbuh di bangku kuliah diharapkan bisa menjadi bekal nyata menuju masa depan yang lebih prospektif. Nah, terkait industri kreatif yang sudah dijelaskan oleh Mas Dimas tadi, sebenarnya sudah banyak banget poin-poin yang didapatkan nih dari industri kreatif. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya kita tuh memulai untuk memasuki ke industri kreatif, sedangkan kita sendiri tuh masih bingung dari mana jalurnya, gimana cara memulainya, soft skill apa yang perlu dikembangkan, dan apakah dari jaringan seperti networking itu dibutuhkan atau ya dalam tanda kutip orang dalamnya lah seperti itu.